Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Yuhi. Bukan. Jangan dulu di skip. Perkenalkan, saya Dendi Pratama Putra Pamungkas dan teman-teman saya ada Amani Asma, Zainal Mutakin, Rian Maulana, dan Rizky Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami ditugaskan untuk membuat tugas dalam bentuk video dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya di mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Di sini saya akan menceritakan pengalaman kami selama melaksanakan tugas dari mata kuliah YSBD ini. Pada bulan Mei kemarin, kami berkumpul untuk mendiskusikan sebuah rencana apa yang akan kami lakukan untuk memenuhi tugas ini. Kami berkumpul di kampus dan membahas semua materi yang ada, dan kami mengambil materi tentang etika, moral, manusia, dan etika, moral, manusia, dan sosial. Setelah sekian lama kami membahas apa saja yang akan kami inikan, maka kami mengangkat tema judul Hilangnya Etika Perilaku Anak Muda Saat Ini. Jujur, emang di masa pandemi ini kita sangat terhalang dan terbatas sekali ruang gerak kita. Mulai dari mungkin yang sudah bekerja terhalang bekerjanya, dan bagi kami sebagai mahasiswa dan mungkin para siswa yang lainnya pun terbatasi. Karena dimana yang biasanya kita itu pagi atau siang kita berangkat ke tempat sekolah atau universitas untuk belajar, maka kita diganti dengan adanya sistem daring dalam jaringan. Ya cukup menguras tenaga juga sebenarnya untuk masalah daring ini, karena emang setiap orang punya tingkatan pemahaman yang berbeda-beda. Next. Nah, setelah kami membahas dan menentukan tema, maka kami pun memiliki beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada narasumber. Dan ada beberapa hal tersebut akan kami cantumkan di dalam video nanti. Ada tiga rencana yang akan kami lakukan untuk memenuhi tugas ini. Rencana pertama itu menuju pasar. Kenapa ke pasar? Karena memang situ tempatnya banyak orang dan umum sekali. Jadi kita bisa lebih banyak mendapatkan narasumber. Yang kedua, Jalan Raya Hoscokral Minoto yang nembus ke Bomero, dan di situ pun banyak sekali orang. Yang ketiga, di alun-alun Cianjur. Untuk yang pertama kami menuju pasar. Nah, kami memutuskan pasar mana yang akan kami pilih, dan kami pun memutuskan menuju pasar Jebrot atau pasar Pasir Hayam yang ada di Jebrot. Kami kira akan mudah mencari narasumber yang bisa untuk kami ajak wawancara. Tapi nyatanya setelah sekian lama kami di Jebrot, di pasar, kami hanya mendapatkan 2 narasumber yang bersedia dengan ikhlas untuk diwawancarai. Kemudian setelah capek kami berkeliling mencari orang yang mau diwawancara, kami pindah lokasi menuju Jalan Hoscokral Minoto atau yang biasa disebut Jalan Raya di Kota Cianjur. Ya, kami pun berjalan-jalan mencari orang yang mau untuk diwawancarai. Kami tidak menemukannya. Ya, karena memang mungkin lagi
padat lalu lintas, dan juga kemarin tuh banyak sekali orang yang jalan-jalan dan mungkin akan menghalangi trotoar. Makanya kami di tempat kedua itu tidak menemukan narasumber satu pun. Saat ke Bomero pun juga sama, tidak ada satupun yang bersedia untuk diwawancarai. Kemudian untuk plan ketiga, karena waktu yang tidak memungkinkan juga, karena situasinya itu sudah sore, terlanjur sore, maka kami memutuskan untuk melanjutkan di hari berikutnya. Setelah hari berikutnya, untuk rencana ketiga ini, kami pindahkan yang asalnya dari alun-alun menuju lingkungan di daerah kampus kami. Dan ternyata alhamdulillah dapat satu penjual mie ayam, dia mau untuk diwawancarai. Dan kami pun setelah mewawancarai beliau, kami mencari kembali orang-orang yang bersedia untuk diwawancarai. Dan ternyata tidak ada lagi yang bersedia untuk diwawancarai. Ya sudah, kami putuskan saja cukup. Ya sudah, kami putuskan saja cukup saja 3 orang narasumber. Menurut Ibu, apa saja nilai-nilai yang sudah hilang dalam lingkungan hidup di sekitar Ibu? Adat-adat yang udah biasa itu hilang, nilai kebersamaan hilang, saudara. Di sekitar ya, mungkin biasanya banyak anak-anak yang ngumpul-ngumpul, sekarang nggak boleh kan. Pokoknya hilang lah itu nilai kebersamaan, terus gotong royong. Ya itulah namanya, lagi keadaan begini mungkin jadi nggak bebas secara biasanya gitu. Mana ya, mudah-mudahan cepat berlalu gitu, ininya musibah inilah itu di Indonesia. Sungguh yang kedua, dampak apa yang rasakan setelah nilai tersebut hilang? Dampaknya Kurang ada, kalau kegiatan-kegiatan itu udah ya nggak ada lah gitu. Nggak ada kegiatan, kurang. Jadi dampaknya itu kegiatan-kegiatan di masyarakat biasa bersama-sama gitu. Sekarang hampir hilang lah gitu. Itu dampaknya gitu. Jadi nilai kebersamaan hilang. Jadi dampaknya kurang bersatu lah gitu. Dampaknya anak-anak kurang semangat mau sekolah kayaknya enggak kan, jadi semangat kerja itu belajarnya udah terus gitu. Main terus, kebanyakannya main kan sekarang mah di HP, sekarang kan main game-game gitulah gitu, kebanyakannya gitu anak-anak sekarang mah. Kebersatuan itu udah hilang. Iya. Jadi sekarang kalau istilah Sunda menapsi-napsi lah itu. Kan Kalau ibu mah di rumah yang ngajarinnya begitu, nggak boleh terlalu banyak main game, belajar harus tetap belajar, ngaji harus tetap ngaji gitu. Kalau ibu mah satu mah ibu mah gitu. Alhamdulillah sih pemerintah ya yang berwajib lah gitu ya. Yang punya itu harusnya ada ke warga itu, ke masyarakat ada sebetulnya diadakan itu pendekatan lah gitu, gimana generasi yang akan datang mulai lagi lah kayak kemarin, lebih lagi, bukan yang sekarang merosot gitu ya, nggak ini, harus lebih maju lagi, generasi majunya, belajarnya apa-apanya harus lebih ditingkatkan lagi gitu.
generasi muda sekarang seharusnya jadi harus lebih lebih fokus kepada khususnya kepada belajar terus bidang agama itu harus diutamakan itu sekarang. Dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan dari mulut saya.